Masih di obrolan Karebosi, pemirsa membahas mengenai polemik pasar sentral yang tak kunjung tuntas. Kita sudah tersambung kembali dengan Bapak Hasanuddin Leo dari Legislator DPRD Kota Makassar. Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin Leo. Selamat malam, Pak. Baik, mungkin saya lanjut ke Pak Syafrullah dulu. Pak, ini dari teman-teman di Pemkot begitu, melihat kok kita juga masyarakat menilai seperti itu. Kenapa sampai pihak pengembang kok sampai seberani itu, walaupun sudah ditegur, sudah ada pemberitahuan ke mereka, bahkan mereka pun sudah berjanji, tapi kenapa masih dilanggar gitu, Pak? Ya kita harus lakukan treatment aksi. Dan insya Allah kalau mungkin tidak lakukan aksi. Pak, tapi kurangkah pengawasan memang selama ini ke pihak pengembang? Kurang pengawasan tetap ada. Ini kan banyak laporan masuk, kami juga turun ke lapangan. Kami sudah sampaikan pengembang bahwa jangan lakukan penyegelan, apalagi dengan dasar mereka tidak bayar. Karena persoalan bayar membayar ini masih bergulir di pengadilan. Di dalam pengadilan negeri, gugatan pedagang ditolak. Tetapi pedagang ini melakukan banding. Otomatis putusan pengadilan belum ingkrah. Berarti ini proses hukum masih jalan. Ini harus dihormati, ini urusan hukum ini. Jadi saya minta pihak pengembang pada saat itu bahwa jangan lakukan tindakan apapun. Jadi biarkan pedagang berjualan. Kalau memang tidak, kita bikin langkah hukum juga. Kalau memang sudah tidak bisa negosiasi, mediasi apa, udahlah kita bicara hukum aja. Ini kan yang punya aset dari pemerintah kota. Nah, iya, langkah selanjutnya begitu ke ya, kan pada persoalannya ada adendum kemarin yang memperpanjang 25 tahun lagi pengelolaan pasar sentral. Ada kendala di adendum itu, Pak? Iya, di situ salah satu situ kendala kita. Tapi kita kan lakukan treatment secara hukum supaya persoalan cepat selesai. Pak, yang jadi masalah dari adendum tersebut apa kalau boleh tahu? Jangka waktu. Kenapa diperpanjang 25 tahun? Itu rohnya apa itu? Itu untuk yang semuanya secara keseluruhan. Kalau harusnya 4 lantai pasar sentral dulu itu harusnya kembali sekolahnya PKB, perjanjian kerjasama bersyarat itu yang pertama sama adendumnya berakhir di 2019. Ya. Baik. Kalau dihitung. Sebelum lanjut ke Pak Zainuddin, kita kembali tersambung dengan. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin Leo sudah bergabung bersama kami malam hari ini, Pak. Langsung saja kita membahas mengenai polemik pasar sentral begitu yang tidak kunjung tuntas sampai sekarang. Anda sendiri melihatnya seperti apa ini, Pak? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk seluruh pemirsa dan narasumber di studio. Jadi intinya adalah bagaimana pemerintah tegas selaku owners ya, selaku pemilik daripada pasar sentral itu. Kalau kemudian yang buat pajak atau yang dalam MOU ya diberikan kekuasaan yang terlalu, inilah yang menyebabkan sehingga masyarakat pedagang ini dipertahankan pengaku. Oleh karena saya kira ya pemerintah Makassar harus tegas dalam menjalankan apa yang sebenarnya harus diperoleh cara seperti itu. Baik, Pak, dari teman-teman di DPRD begitu, adakah upaya juga untuk turut membantu begitu teman-teman dari pedagang? Iya. Intinya sebenarnya sudah berapa kali dilakukan upaya itu, ya. Tapi terkadang ini pihak ketiganya yang sebagai pelaksana di lapangan ini, yang terkadang ketika diundang itu diwakilkan, sehingga yang diberikan masa untuk mewakili juga tak bisa mengambil kebijakan, selalu takung aja. Oleh karena saya pikir kan pemerintah kota punya hak di sini, dia yang punya keputusan ya, dan ketika
di dalam melaksanakan atau melihat apa yang sebenarnya menjadi hak rakyat. Saya kira DPR akan coba mediator, tetapi ketika kita menunda ya ke pengembangan sana, itu harus berpikir kepada bank, bukan berpikir kebijakan. Itu sudah berapa kali kita jaga. Saya kira pemerintah kota harus tegas untuk memanggil secara khusus daripada pihak ketiganya. Kalau misal tidak mampu dengan aturan-aturan yang ada, kenapa tidak harus diputuskan secara tidak? Saya kira itu salah satu jalan. Baik, katakanlah kalau misalnya pun begitu Pak, jika dalam mediasi tidak ada solusi, Pemkot ini kan akan mengambil langkah hukum. Sejauh mana koordinasi dari teman-teman legislatif dengan pihak eksekutif, Pak? Ini yang saya katakan tadi, agak sulit komunikasinya ini ketika yang kita berikan undangan untuk dimediasi antara pengembang dengan masyarakat pengguna. Pengembangnya ini yang harus mengambil kebijakan, itu nggak ada entah hadir di tempat, dan itu sudah berapa kali dilakukan. Oleh karenanya, selalu saya katakan bahwa pemerintah kota harus tegas di sini. Kan jelas di dalam MOU itu, ketika misalnya ada satu pihak yang melanggar aturan-aturan yang ada di dalam MOU sendiri, bisa diputus secara pihak MOU. Oke. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin Leo sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Pak Syafrullah mungkin mau mengomentari mengenai tanggapan yang diberikan oleh Pak Hasanuddin Leo tadi, Pak. Udah bagus itu. Kita memang harus tegas terhadap kegiatan pengembang. Artinya memang harus ada pemanggilan khusus juga begitu kepada mereka? Harus ada treatment khusus memang. Apa kira-kira? Ya itu kan dalam perjanjian ada jelas, ada hal yang tidak dilaksanakan dalam tidak bisa diputuskan secara sepihak. Pak Hasanuddin ini sudah mendaftar untuk mengajukan banding. Ketika mengajukan banding nanti, adakah mungkin alternatif lain lagi selain pengajuan banding yang akan dilakukan oleh teman-teman pedagang? Ya, artinya begini, kemarin gugatan kami ditolak, kami tetap akan banding, dan tidak menutup kemungkinan ada gugatan lagi masuk, karena kami persiapkan ada 5 gugatan akan dikasih masuk di pengadilan untuk MTIR. Nah, perlu kita ketahui, saya berharap kepada pemerintah kota, selama ini pedagang sejak terjadinya kebakaran itu pedagang merasa tidak terbantukan oleh pemerintah kota. Mudah-mudahan Bapak PLJ sekarang untuk membantu pedagang, karena kenapa? Kemarin dia datang untuk memberi aspirasi kepada pedagang supaya pedagang merasa terbantu, karena pedagang ini setengah mati. 2011 terbakar berapa puluh juta itu utangnya di Jakarta. Belum lunas itu utang kebakaran itu 2011, kebakaran lagi 2014. Jadi utang bertumpuk terus. Sehingga dilunasi, dibayar sedikit demi sedikit itu, disuruh lagi membayar harga kios terlalu mahal. Jadi tidak ada penyelesaian persoalan ini kalau bukan memang pemerintah kota yang harus tegas. Kami sependapat dengan DPR tadi bahwa pemerintah kota harus tegas membela rakyatnya, jangan membiarkan rakyat itu, pedagang itu dimangsa oleh macan. Karena kenapa saya anggap ini pedagang ini dibiarkan saja itu, biar dia dimakan oleh macan seperti itu. Jadi saya berharap kepada Pak Dirut Pasar dengan pemerintah kota untuk membantu pedagang. Itu kan pasar dibangun untuk masyarakat, bukan untuk pengembang saja. Nah ini pengembang saya lihat bahwa dia menari-nari di atas penderitaan pedagang. Sudah terbakar 2 kali terbakar, bahkan kewajiban-kewajibannya pengembang tidak dilakukan. Waktu kami kebakaran juga mestinya dia membangunkan kami lapak, dia tidak juga lakukan. Nah, itu juga suatu kesalahan dia lakukan. Artinya dia menganaktirikan ini pedagang. Prioritas pedagang juga yang masuk nanti ke New Makassar itu adalah yang bersertifikat, nyatanya kan tidak. Yang diprioritaskan yang banyak uangnya, yang duluan membayar. Yang duluan membayar. Bahkan pedagang sudah mendp juga, membayar juga, dijual lagi kiosnya. Yang seharusnya mungkin yang dapat prioritas itu adalah pedagang yang punya bersertifikat. pedagang lama Pedagang gitu. lama.
Tapi nyatanya Pak, artinya ini pedagang lama tidak diprioritaskan. Tidak diprioritaskan karena kenapa? Ada pedagang tidak memiliki tempat yang bersertifikat. Sementara kita cari di lantai dasar itu katanya sudah habis loh. Yang bersertifikat di lantai dasar cuma 700 sertifikat. Yang dia bangun 1000 lebih. Kok habis? Artinya berarti dia dijual bebas di luar tanpa memikirkan pedagang resmi, pedagang yang bersertifikat. Nah, inilah yang rancunya juga. Jadi saya menganggap bahwa memang MTIR ini sebagai superpower, tidak kenal hukum. Karena Wapres saja yang kemarin itu kami ketemu Pak Wapres juga tidak diindahkan juga. Nah, mudah-mudahan Pak Wali Kota nanti ini bisa membantu pedagang. Baik. Karena kasihan pedagang di pasar sentral itu berjualan juga terancam juga apa kios saya disegel besok atau tidak, sementara utang-utang mereka juga belum lunas. Baik Pak, ini mengenai hak guna bangunan itu kan berlaku selama 25 ada jangka waktunya begitu. Itu ketika kemarin waktu terbakar begitu pasar sentral, apakah ada penambahan waktu yang diberikan kah? Ah, itu penambah waktu kan tidak ada dikasih kita penambah waktu bahwa 7 tahun kita harus pakai dulu. Semestinya memang seperti itu, barangkali kasih waktu 7 tahun. Karena kita tidak pakai bangunan itu 7 tahun. Akan tetapi HGB itu menurut kemarin ahli Pak Erwin kuasa hukum kami itu, HGB itu tujuannya itu peninjauan kembali. Bila mana lokasi itu tidak digunakan lagi itu, maka HGB itu tidak berlaku lagi. Tapi kalau masih tetap untuk pasar di situ akan dilanjutkan lagi. Nah, itu kan seperti itu. Baik Pak, ini kira-kira kapan begitu dilakukan mediasi dengan pihak MTIR? Dalam waktu dekat. Saya sudah lapor tadi sama Pak Yasir. Kebetulan beliau ditunjuk untuk menangani persoalan ini. Karena beliau kan sebagai Kadis Perdagangan di Kota Makassar. Dan saya sudah sampaikan bahwa apa yang kita lakukan pertemuan kemarin nggak ada hasilnya. Iya, dia membandel, soalnya sentri milik dia. Baik, artinya memang akan sampai ke ranah hukum, Pak ya? Bisa jadi, akan sampai ke sana. Kalau misalnya tidak diindahkan. Iya, karena nggak bisa ada orang sini tanya pemerintah ini. Masa tanah pemerintah orang sini kita tanah pemerintah? Baik Pak, ini dilakukan mediasi. Akan adakah mungkin batas waktu yang ditentukan juga dari teman-teman dalam waktu cepat, iya. Nggak boleh terlalu lama, ini kan sudah terlalu lama ini persoalan. Misalnya mereka pemanggilan pertama, kedua ataupun ketiga tidak datang, apakah langsung ke ranah hukum atau menunggu mereka sampai memenuhi panggilan dulu? Bisa. Sudah dipanggil, nggak ada kesepakatan langsung aja. Kalau saya harapanku langsung kita tegas saja. Ada di situ ada kesalahpahaman terhadap perjanjian tersebut. Memang dalam adendum tahun 94 disebutkan harga tentukan oleh pihak pengembang, pihak kedua. Tapi harga itu kan harus yang manusiawi. Jakarta aja berapa per meter itu harganya? Teman-teman Jakarta stok, mahal juga ya. Los di Makassar. Artinya pihak pengembang ini emang hanya mau mengambil untung sendiri begitu katakanlah. Kalau yang Anda lihat? Kalau saya melihat artinya begini, dari hasil BPKP 42 juta sudah ada untung di dalamnya. Kalau sudah di atasnya, berarti tak liwat-liwat lagi. Istilah seperti itu. Sudah ada kajian dari BPKP yang dikeluarkan oleh BPKP. Baik, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa di rumah, Anda jangan kemana-mana. Obrolan Karebosi segera kembali sesaat lagi.